Salam untuk seluruh siswa-siswi Buddhis. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita seluruhnya tetap dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semuanya. Kembali kita akan belajar agama Buddha pada hari ini. Adapun topik pembelajaran kita, masa pembabaran Dhamma. Masa pembabaran Dhamma. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran ini, mari bersama kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai. 1. Menghargai masa pembabaran Dhamma. 2. Menghayati perilaku percaya diri setelah memahami masa pembabaran Dhamma. 3. Memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dhamma. 4. Menyaji dalam ranah abstrak masa pembabaran Dhamma. Selama masa hidupnya, Buddha dikenal selalu aktif untuk mengajarkan Dhamma kepada setiap makhluk. Jadi, dalam hal ini kita mengetahui bahwa Buddha mengasihi semua makhluk. Pada 20 tahun pertama menjadi Buddha, Buddha Gotama terlihat muda dan masih sangat bertenaga. Masih kuat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain untuk mengajarkan Dhamma. Dan menurut catatan, Buddha melewatkan musim hujan atau kita kenal dengan istilah vasa di tempat yang berbeda setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh kegiatan Buddha yang mengajarkan Dhamma ke tiap-tiap kota atau tiap-tiap tempat yang dilaluinya. Pada tahun ke-21 sampai tahun ke-44, Buddha banyak berada di Savatthi. Dan ketika itu, usia Buddha tidaklah muda lagi, sehingga Buddha tidak melakukan banyak perjalanan seperti sebelumnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut sejarahnya, Buddha merupakan salah satu guru yang mengajar paling lama sepanjang sejarah dunia. Buddha mengajar selama 45 tahun. Mari kita pelajari satu persatu tahun perjalanan atau masa pembabaran Dhamma oleh Buddha. Tahun ke-1, tempat vasa isi patana. Pada tahun pertama Buddha mendapatkan kecerahan, Buddha mengajarkan Dhamma dan membentuk Sangha. Pada tahun pertama inilah Buddha diminta membabarkan Dhamma oleh Brahma Sahampati.
pada tahun ini Buddha mengajarkan Dhamma kepada 5 orang petapa yang dahulunya setia menemani Buddha bertapa di hutan Gaya. Ketika inilah Dhamma pertama kali diputar dan diajarkan. Dan perlu kita ketahui bersama, ketika kelima orang petapa ini telah memahami Dhamma yang diajarkan oleh Buddha, mereka memutuskan dan memilih untuk menjadi biku. Dan ketika sangga berdiri, maka terbentuklah juga 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Murid-murid sekalian, pada tahun pertama Buddha mengajar, Buddha mengajarkan Dhamma kepada banyak pihak, dan mereka semuanya menyatakan bahwa dirinya masing-masing berlindung kepada Tiratana dan menjadi biku. Kita dapat melihat di buku kita halaman 7, di antara banyak pihak ini ada Yasa dan 54 sahabatnya, 30 pangeran Badavagiya, serta 3 kasapa bersaudara yang kemudian menjadi biku bersama 1000 orang pengikut mereka. Pada tahun ini juga, ketika Buddha telah memiliki 60 murid biku yang semuanya telah mencapai kesucian, Buddha pun mengutus mereka untuk membabarkan Dhamma ke segala penjuru. Dan para biku ini boleh menahbis biku di bawah bimbingan mereka. Nah, murid-murid sekalian, demikianlah masa pembabaran Dhamma pada tahun ke-1. Untuk tahun-tahun berikutnya akan kita pelajari bersama pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk menuliskan catatan ini ke notebook masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.